Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Duta. Kali ini kita melanjutkan tutorial pada Microsoft Excel. Pada tutorial ini kita belajar tentang format data pada Excel. Pada saat kita bekerja dalam workbook Microsoft Excel, tentu kita akan dihadapkan dengan beberapa jenis data. Misalnya, nama, alamat, sebuah angka seperti harga, penjualan, dan lain sebagainya. Secara otomatis, format data ini dalam Excel adalah general. Artinya kita bisa input berbagai jenis data. Namun, format general ini memiliki kelemahan, misalnya, bisa mengisi data angka dengan detail sampai dengan 15 digit saja. Misal seperti ini, kita isi data dengan angka lebih dari 16 digit, seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini, digit ke-16 dan seterusnya hanya terisi 0 saja, padahal tadi saya isinya tidak angka 0. Atau contoh lainnya, jika kita mengisi nomor telepon dengan angka 0 di depannya, otomatis angka 0 tersebut terhapus. Contohnya seperti ini. Nah, kita lihat angka 0 di depannya sekarang menjadi hilang. Oleh karena itu, sebelum kita input data, sebaiknya kita sudah menentukan jenis data apa sel tersebut diperuntukkan. Untuk mengubah format data pada sel, kita bisa menggunakan menu format sel pada ribbon menu atau klik kanan pada sel yang kita mau. Sebelumnya kita pilih sel atau beberapa sel yang akan kita ubah formatnya. Selanjutnya kita menuju format sel pada tab Home. Pada menu format sel ini, kita bisa menemukan jenis data menggunakan drop-down menu ini. Kita bisa melihat beberapa jenis data yang bisa kita pilih. Pada aturan awal sudah terpilih General. Mari kita mencoba menentukan jenis data angka. Misal pada contoh ini, pada target dan penjualan, kita pilih dulu sel yang kita mau, lalu kita ganti formatnya. Kita klik pada drop-down menu ini, lalu kita pilih number. Nah, selanjutnya ada dua icon ini. Ini fungsinya untuk memberi setting tambahan, untuk menentukan jumlah desimal di belakang koma. Misalnya seperti ini. Lalu kita bisa lihat ada tiga icon di sini. Ini untuk cara cepat mengubah format data. Yang pertama, icon ini untuk memilih jenis mata uang, sehingga kita bisa langsung setting menjadi format akuntansi. Lalu icon kedua untuk mengubah format menjadi persen. Kita bisa contohkan seperti ini. Lalu icon ketiga untuk cara cepat format angka atau akuntansi dengan pembatas ribuan, tapi tanpa mata uang di depannya. Misalnya pada contoh tabel ini, pada kolom target dan penjualan, kita ingin menampilkan data dalam bentuk angka dengan batas ribuan tanpa mata uang di depannya. Sebelumnya saya bilang otomatis setting awal jenis data adalah general. Namun jika kita input tanggal sesuai format, maka jenis data sesuai tanggal. Format ini disesuaikan dengan regional setting di komputer kita. Di komputer saya menggunakan regional Indonesia, jadi formatnya adalah tanggal, bulan, lalu tahun. Namun jika menggunakan format Amerika, maka bulan, tanggal, lalu tahun. Penulisan tanggal sesuai format ini, walau otomatis sudah setting jadi format tanggal, kita tetap perlu ubah pengaturan untuk menentukan tampilan tanggal yang kita mau. Misalnya pada contoh tabel ini, saya coba input tanggal menggunakan format tanggal, garis miring, bulan, garis miring, tahun. Sekarang kita cek setting formatnya adalah date. Kita bisa setting jadi long date untuk menampilkan tanggal yang lebih rinci. Untuk setting format sel yang lebih lengkap, kita bisa klik di posisi ini atau klik kanan pada sel yang sudah kita pilih. Lalu kita pilih format sel. Pada menu ini kita bisa melakukan format sel dengan lebih rinci lagi. Misal pada pengaturan tanggal tadi, kita lihat pada setting date ada banyak pilihan format pada tampilan tanggal yang bisa kita pilih. Lalu untuk format angka pada target dan penjualan. Misal kita ingin setting menjadi format angka, lalu di pilihan angka kita bisa memilih jumlah angka di belakang koma untuk desimal. Kita juga bisa pilih apakah ingin menggunakan pembatas untuk ribuan, dan juga kita bisa setting apakah jika akan angka minus akan tampil berwarna merah atau hitam. Dan untuk setting jenis akuntansi misalnya, mata uang yang bisa dipilih juga lebih banyak daripada penuh ribbon. Dan pada pilihan fraction, kita juga bisa memilih settingan untuk jumlah angka pecahan yang ditampilkan. Dan terakhir ada menu custom. Menu custom ini untuk membuat jenis tampilan data sesuai yang kita mau.
Untuk tutorial custom ini akan dijelaskan di video yang terpisah. Dan sebelum kita tutup video ini, bagaimana sih cara input angka 0 di depan angka? Ada dua cara mudah. Pertama, kita beri tanda petik 1 di depannya, misalnya seperti ini. Atau cara kedua, kita bisa menggunakan format teks. Karena kita menggunakan data nomor telepon, kita tidak akan memanipulasi angka itu menjadi rumus matematika atau statistik, jadi tidak masalah jika formatnya adalah teks. Oke, sekian dulu untuk video tutorial kali ini. Kita akan lanjutkan tutorial Excel lainnya pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like video ini jika suka, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa!